Dari riuhnya lorong-lorong kota hingga ke jalan protokol, ada energi masa muda yang salah arah di kota Makassar. Fenomena geng motor di kota ini bukan cuma soal kendaraan, tapi soal loyalitas kelompok, dendam antar kelompok yang diwariskan, dan pencarian validasi yang keliru. Mengapa anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah begitu berani melepaskan busur dan menebar ketakutan? Apakah ini murni kriminalitas atau ada luka sosial yang gagal kita sembuhkan? Aktivitas geng motor di kota Makassar kembali menjadi sorotan setelah maraknya aksi kekerasan jalanan yang meresahkan warga. Kasus terbaru yaitu seorang remaja berusia 13 tahun menjadi korban begal sadis di Makassar. Korban saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Daya Makassar. Ada pula rekaman lain yang beredar dan viral. Pengendara mobil memperlihatkan belasan motor melintas di Jalan AP Petarani sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Kelompok tersebut diduga membawa senjata tajam sambil mengintimidasi pengguna jalan lain yang melintas di lokasi. Situasi itu pun membuat masyarakat merasa khawatir dengan keamanan saat berkendara pada malam hingga dini hari. Menanggapi kondisi tersebut, Kapolres Tabes Makassar memerintahkan seluruh jajaran untuk bertindak tegas terhadap geng motor yang mengancam keselamatan warga. Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk melindungi warga di Kota Makassar. Akan berusaha semaksimal mungkin. Kalau memang pelaku kejahatan itu sudah mengancam nyawa masyarakat, perintah saya tembak. Ya, ada polisi di situ yang mengancam nyawa masyarakat itu dengan par atau mungkin senjata lainnya, tembak. Apresiasi yang setinggi-tingginya dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada jajaran Polrestabes Makassar yang telah bertindak dengan baik, bertindak dengan tegas dalam rangka menyelesaikan persoalan geng motor ini. Tentu ini bukan hanya tugas dari pihak kepolisian, tapi ini adalah tugas kita bersama untuk bagaimana dari keluarga sendiri bisa memberikan pemahaman bagaimana bahayanya hal-hal yang dilakukan oleh geng motor ini. Rekan-rekan di Polres Tabes, khususnya Pak Kapolres Tabes beserta seluruh jajarannya, terima kasih telah atas apa yang telah dilakukan, dan insya Allah apa yang butuh untuk disupport dari pemerintah kota akan terjadi. Hasta la vista, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Syahidra Nur Salim, mahasiswa Magister Administrasi Pembangunan Konsentrasi Kebijakan Publik Politeknik Setialan Kota Makassar. Di sini sebagai bagian dari masyarakat akademis yang melihat dinamika sosial di Kota Makassar, kita tentu tidak asing dengan riuh jalanan di malam hari. Namun sayang, belakangan ini ruang publik kita seringkali dicekam oleh kecemasan akibat fenomena geng motor dan kriminalitas jalanan yang terus berulang. Persoalan ini bukan lagi sekadar kenakalan remaja biasa, melainkan sebuah isu kebijakan publik yang kompleks di mana pendekatan hukum saja terbukti belum cukup untuk menyentuh akar masalah. Melalui video polisi brief ini, saya ingin mengajak kita semua, khususnya para pemangku kebijakan, untuk menakar kembali efektivitas regulasi yang ada dan membedah 3 alternatif kebijakan strategis demi mengembalikan jalanan Makassar
menjadi ruang yang aman dan produktif bagi generasi muda. Makassar, kota Daeng yang terkenal dengan keramahan dan kulinernya yang mendunia. Namun, saat matahari terbenam dan malam merayap, ada bayang-bayang ketakutan yang kerap menghantui sudut-sudut jalanan kota ini. Fenomena geng motor. Bukan sekadar ajang adu kecepatan, konflik kelompok ini kerap berujung pada aksi kriminalitas jalanan. Penyerangan acak-acakan menggunakan busur hingga hilangnya nyawa. Ini bukti bukan lagi kenakalan remaja biasa. Ini adalah alarm keras bagi tatanan sosial kita. Pemerintah Kota Makassar bersama jajaran kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia tentu tidak tinggal diam. Berbagai upaya telah dikerahkan. Yang pertama, pendekatan hukum dan patroli rutin. Tim gabungan kerap menggelar patroli malam, seperti tim penikam atau patmor, untuk membubarkan balapan liar dan menangkap pelaku kriminalitas jalanan. Yang kedua, ada program Jagai Anak Tak dari pemerintah Kota Makassar. Kebijakan preventif berbasis keluarga yang diinisiasi oleh Pemkot Makassar untuk mendorong orang tua lebih ketat mengawasi aktivitas anak di luar rumah. Yang ketiga adalah pembinaan dan deklarasi damai, merangkul komunitas motor untuk diarahkan ke kegiatan positif. Namun pertanyaannya, mengapa fenomena ini terus berulang seperti lingkaran setan? Jawabannya, karena kita belum sepenuhnya menyentuh akar masalah. Untuk memutus rantai ini, pemerintah perlu menelaah alternatif kebijakan yang lebih sistemik dan jangka panjang. Berikut adalah 3 alternatif kebijakan yang bisa diambil, beserta analisis kekuatan dan kelemahannya. Untuk memutus rantai ini, pemerintah perlu menelaah alternatif kebijakan yang lebih sistemik dan jangka panjang. Berikut ada 3 alternatif kebijakan yang bisa diambil, beserta analisis kekuatan dan kelemahannya. Kebijakan yang pertama yaitu fasilitasi regulasi balap dan penyediaan pusat kreativitas otomotif. Alasan pendukung dari kebijakan ini, sebagian anggota geng motor berawal dari hobi balap liar yang tidak memiliki wadah resmi. Menyediakan sirkuit legal atau creative hub khusus otomotif akan mengalihkan energi destruktif mereka menjadi sebuah prestasi. Tentunya sebuah kebijakan pasti ada kelemahan dan keterbatasan. Kelemahan dari kebijakan ini membutuhkan anggaran daerah yang sangat besar untuk pembangunan infrastruktur. Selain itu, kebijakan ini hanya menyasar mereka yang murni menyukai dunia otomotif, bukan mereka yang memang memiliki motif kriminal atau premanisme. Yang kedua, ialah kurikulum berbasis komunitas dan sekolah menengah malam. Ini bisa dijadikan alternatif edukasi. Alasan pendukung dari kebijakan ini yakni mayoritas pelaku adalah remaja putus sekolah atau mereka yang tidak betah di sekolah. Dengan menyediakan sekolah alternatif gratis yang memadukan pendidikan karakter dengan pelatihan kerja atau vokasi langsung, mereka mendapatkan harapan masa depan yang lebih jelas. Adapun kelemahan dan keterbatasan dari kebijakan ini yakni mengubah sistem pendidikan lokal membutuhkan waktu yang lama dan koordinasi lintas kementerian yang rumit. Selain itu, tingkat partisipasi remaja ini cenderung rendah jika tidak ada paksaan atau insentif yang menarik. Kebijakan alternatif terakhir yakni implementasi smart surveillance dan digital sanksi berbasis adat atau keluarga. Alasan pendukung memanfaatkan teknologi CCTV AI atau kecerdasan buatan di setiap titik rawan Makassar yang terintegrasi dengan pemotongan fasilitas bansos atau layanan publik bagi keluarga pelaku yang abai. Ini memberikan efek jerah yang masif bagi lingkungan terdekat pelaku. Kelemahan dan keterbatasan dari kebijakan ini yakni berpotensi menimbulkan isu pelanggaran privasi warga. Selain itu, ada risiko ketidakadilan sosial jika sanksi administratif justru membebani keluarga miskin yang sebenarnya sudah tidak sanggup mengontrol anak mereka. Dari ketiga alternatif di atas, kebijakan mana yang paling realistis dan berdampak langsung untuk Kota Makassar saat ini? Pilihan terbaik menurut saya jatuh pada alternatif pertama yang dikombinasikan dengan pembinaan vokasi, yaitu pembangunan pusat kreativitas otonomi dan integrasi keterampilan kerja atau vokasi. Mengapa ini yang terbaik? Makassar memiliki
culture pemuda yang sangat solid dan menjunjung tinggi ego komunal. Menekan mereka hanya dengan hukum atau represif justru seringkali memicu perlawanan yang lebih besar. Dengan membangun ruang di mana ego mereka dihargai secara positif melalui balapan resmi, modifikasi, dan pelatihan mekanik, pemerintah tidak sedang memusuhi mereka, melainkan merangkul dan mengarahkan potensi yang mereka punya. Ketika para pemuda ini memiliki keterampilan, mereka bisa diserap oleh industri otomotif lokal. Keamanan kota terjaga, dan roda ekonomi bagi pemuda Makassar pun tercipta. Mungkin itu saja alternatif kebijakan dari polisi brief video ini yang saya buat untuk menanggapi isu fenomena geng motor yang sedang marak terjadi di kota Makassar ini. Semoga alternatif yang saya tawarkan ini bisa menggugah rasa dari pemerintah, dari pihak-pihak yang terlibat untuk memberikan kontribusi yang positif dalam menanggapi isu yang sedang beredar sekarang ini. Sekian dan terima kasih.